Halo, selamat berjumpa kembali di kelas Bahasa Indonesia. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas prediksi soal ujian sekolah tahun 2021 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi persiapan ujian sekolah nanti. Langsung saja kita lihat bersama contoh soalnya. Makna kata pedestrian pada kalimat pertama paragraf tersebut adalah, kita baca bersama, pembangunan fisik sarana prasarana pedestrian Malioboro untuk tahap pertama dari depan Hotel Inah Garuda sampai Pasar Beringharjo baru dimulai tahun 2017. Dari kalimat pertama ini, kata pedestrian, sebenarnya langsung bisa kita artikan ya, bahwa artinya adalah pejalan kaki. Lanjut berikutnya. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, dalam mengerjakan soal seperti ini kita harus teliti bahwa pernyataan ini harus sesuai dengan isi paragraf. Semakin lama, bumi semakin mengalami ketidakseimbangan akibat pemanasan global. Salah satu ketidakseimbangan itu bisa kita lihat dengan adanya proses mencairnya es di kutub. Dalam beberapa waktu belakangan ini, proses pencairan es di kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan, mengalami peningkatan tajam. Jika kondisi ini dibiarkan berlangsung terus-menerus, lapisan es yang ada di kutub bisa mencair seluruhnya dan akan terjadi banjir di mana-mana. Hal ini disampaikan oleh Badan NASA di Amerika Serikat. Pernyataan yang sesuai: A. Bumi semakin mengalami keseimbangan akibat pemanasan global. Ini jelas tidak sesuai karena di sini ada kata ketidakseimbangan, bukan seimbangan ya. B. Lapisan es di kutub telah mencair seluruhnya hingga banjir di mana-mana. Nah, di sini yang B, banjir di mana-mana, padahal kalau kita lihat di sini, jika kondisi ini dibiarkan berlangsung terus-menerus, baru akan terjadi banjir, sehingga pernyataan yang B tidak sesuai. C. Pencairan es di kutub mengalami peningkatan tajam. Nah, mestinya ini ya, karena sesuai dengan kalimat yang ketiga. Dalam beberapa waktu belakangan ini, proses pencairan es di kutub, baik di kutub utara maupun kutub selatan, mengalami peningkatan tajam. Jadi jawaban yang benar adalah C. Bukti watak tokoh Rini yang masa bodoh ditunjukkan pada kalimat kita lihat. Mengapa kau masih saja menemuiku? Bukankah sudah kukatakan, jangan menggangguku lagi? Ucap Rini kesal. Aku hanya ingin tahu kabarmu, Rin. Apa kau sama sekali tidak ingin tahu kabarku? Jawab Bayu. Sudahlah, aku sama sekali tidak peduli. Nah, di sini kelihatan ada kata tidak peduli. Sudahlah, aku sama sekali tidak peduli. Berarti jawaban yang benar adalah C. Bukti bahwa kutipan cerpen tersebut berlatar malam hari terdapat pada nomor, kita lihat,
Apakah peranku bagimu silumankah aku? Tak ada jawabmu, hanya angin berdesir di sekelilingku. Bulan pucat tak bisa menyembunyikan senyumanmu demi melihat kerutan di dahiku. Nah, di sini langsung kita lihat ada kata bulan pucat ya. Bulan pucat itu menunjukkan malam hari, berarti bukti bahwa kutipan tersebut pada malam hari. Sedangkan kalimat 3 dan 4 tidak ada yang menunjukkan itu. Berarti jawaban yang benar adalah B. Kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor. Nah, untuk kalimat utama kalian sudah tahu bahwa biasanya terdapat pada awal paragraf, walaupun tidak harus ya. Kalau tidak di awal ya di belakang. Kita lihat, internet sangat bermanfaat bagi manusia. Dengan kebebasan mengakses jaringan internet, kita dapat mudah mengetahui berbagai informasi di belahan dunia manapun. Di samping menjadikannya media informasi, internet juga digunakan sebagai alat komunikasi bagi sebagian orang yang menggunakan aplikasi sosial media. Ini kelihatan sekali kalimat nomor 2, 3, bahkan 4 menjelaskan kalimat pertama atau ke-1. Itu internet sangat bermanfaat bagi manusia. Kalau begitu, kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama atau di sini D. Jangan sampai keliru yang A, karena yang A itu kalimat ke-4. Dibalik, biasanya dalam pilihan jawaban bisa 1, 2, 3, 4, bisa juga 4, 3, 2, 1. Nilai moral yang terdapat dalam cerita di atas adalah: Pak Marsono adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Usaha konveksinya merambah banyak daerah. Rumah Pak Marsono sungguh besar, bahkan bisa dikatakan seperti sebuah istana. Meski begitu, Pak Marsono bukanlah seorang yang sombong. Ia juga seorang yang rajin memberikan sumbangan pada panti asuhan. Menurutnya sangat menyenangkan dapat berbagi dengan orang banyak dan membantu mereka. Nilai moralnya adalah A. Sebagai manusia sudah seharusnya saling berbagi dan membantu. Ya, kalau kita lihat yang lain tidak sesuai ya. Menjadi pengusaha adalah hal yang terbaik, bukan uang yang banyak dapat melakukan segalanya. Tidak, jangan menjadi orang yang suka pamer. Tidak, di sini yang sesuai adalah sebagai manusia sudah seharusnya saling berbagi dan membantu. Di sini ada kata-kata dapat berbagi dengan orang banyak dan membantu mereka. Ringkasan teks tersebut adalah: dalam menentukan ringkasan, caranya adalah menentukan gagasan utama paragraf pertama dan paragraf kedua, kemudian digabungkan menjadi sebuah kalimat yang baik, yang padu. Sedangkan gagasan utama kita lihat dari kalimat utama masing-masing paragraf. Di sini kalimat utamanya, paragraf yang pertama, kebersihan lingkungan adalah salah satu hal yang wajib di suatu lingkungan. Kemudian paragraf kedua, kalimat utamanya juga pada awal paragraf. Kebersihan lingkungan sangat diperlukan karena lingkungan yang bersih akan membuat seseorang merasa nyaman, tenang, dan konsentrasi dalam melakukan berbagai hal. Nah, di sini kita gabungkan mana yang sesuai. Kalau kita lihat dari pilihan jawaban A, B, C, D, itu yang A. Itu kebersihan lingkungan adalah salah satu hal yang wajib di suatu lingkungan. Nah, ini sesuai
paragraf pertama, kemudian dilanjutkan karena dapat menimbulkan kenyamanan dan menghindarkan penyakit. Ini gagasan yang kedua. Berikutnya, kalimat yang menyatakan keunggulan buku terdapat pada kutipan resensi tersebut. Kalau kita lihat kalimat pertama belum menunjukkan keunggulan. Ini hanya identitas buku. 2, buku ini merupakan sebuah buku juga belum. Kalimat ketiga dalam satu babnya belum. Lalu pada berikutnya juga belum. 5, bila bermain gitar tidak hanya berpacu pada teori. Ini isi buku ya. Selain itu tidak boleh asal petik, juga belum menunjukkan keunggulan. 7, buku dikemas dengan apik dan menarik. Nah, ini keunggulan. 7, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 8, keunggulan. 9, sampul buku juga sesuai dengan isi bukunya. Ini juga keunggulan. Di dalamnya lengkap. Berarti yang benar adalah C ya. Kalimat ke-7, 8, 9, dan 10. Berikutnya, watak tokoh Caitlin yang pemberani ditunjukkan nomor 1. Tak ada satupun yang berani menghampiri lelaki tersebut kecuali si peri cantik Caitlin. Ya, di sini sudah menunjukkan ya, ada kata pemberani, berani ya. Tak ada satupun yang berani, berarti hanya Caitlin. Kalimat pertama menunjukkan bahwa Caitlin pemberani. Kita lihat kalimat 2, 3, 4 tidak ada, berarti jawaban yang benar adalah kalimat pertama. Berikutnya, penyebab konflik yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut adalah apa-apaan sih lo? Posternya kan jadi sobek. Sorry Rin, gue bener-bener gak sengaja. Rinta sama sekali gak ngegubris pembelaan Anya. Ia masih memandangi poster Blur kesayangannya yang kini sudah terbagi 2 karena robek. Rin, sorry ya, gue... udah deh, pulang sana. Potong Rina kesal. Matanya sudah sembab, hampir menangis. Anya gak mau memperburuk keadaan. Ia langsung keluar dari kamar Rinta dan bergegas pulang. Nah, di sini konfliknya antara Rinta dan Anya. Sedangkan penyebabnya yang ditanyakan adalah penyebab konflik. Ya. Apa-apaan sih lo, posternya kan jadi sobek. Nah, ini yang menyebabkan konflik ya. Kalimat pertama ini yang menyebabkan konflik antara Rinta dan Anya. Jadi jawaban yang benar adalah poster Rinta sobek. Berikut slogan yang tepat berdasarkan pernyataan tersebut adalah, pernyataannya, satu pohon yang kita tanam sangat bermanfaat bagi masa depan bumi dan manusia. Slogan yang tepat harus sesuai ya. A. Satu tunas untuk masa depan bumi kita. Kalau kita lihat ini sesuai, ada kata-kata masa depan ya, demi masa depan. Kalau dilihat yang B, mari kita menanam pohon bersama. Ini hanya ajakan untuk menanam pohon ya, tidak dihubungkan dengan, di sini kan ada bermanfaat bagi masa depan. Sedangkan yang B hanya ajakan ya, jadi kurang tepat.
C. Jangan menebang, ini hanya larangan. D. Bumi kita akan indah, tidak sesuai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Berikutnya, penulisan kata yang tidak sesuai dengan kaidah terdapat pada kalimat nomor es coklat buatan paman memang paling enak. Di sini ada tertulis es coklat. Ya, langsung kelihatan ya. Coklat yang benar tulisannya coklat. Ya. Kalimat nomor 2, sebagian besar yang membelinya dari kalangan pelajar dan mahasiswa, tidak ada kesalahan. 3, setiap bulannya keuntungan paman bisa mencapai puluhan juta, sudah benar. Dari hasil jualannya itu paman bisa menguliahkan anak-anaknya. Jadi jawaban yang tepat A. Kalimat pertama, coklat harusnya tulisannya coklat. Ada E-nya ya. Bawahnya, kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut terdapat pada nomor 1. Sungai bukan tempat sampah. Meskipun konsep tersebut sangat mudah dipahami, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian sungai masih rendah. Ini berhubungan dengan kalimat pertama. Kalimat ketiga, tidak membuang sampah di sungai merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian sungai. Ini juga berhubungan dengan kalimat ketiga. 4. Sampah merupakan salah satu penyebab timbulnya penyakit. Nah, ini tiba-tiba tentang sebab timbulnya penyakit ya. Tidak dihubungkan dengan sungai tadi. Padahal gagasannya sungai bukan tempat sampah. Berarti yang tidak padu adalah kalimat nomor 4. Jadi jawaban yang benar adalah B. Berikut, kata bentukan yang sesuai untuk mengisi kalimat rumpang tersebut adalah: ia mengaku akan mengajak semua kepala dinas untuk mencari tahu penyebab sekolah kekurangan siswa. Menurut dia, mekanisme zonasi wajib menerapkan, diterapkan, penerapan, terapkan. Mestinya wajib diterapkan agar pemerintah bisa memetakan berapa jumlah ideal sekolah yang diperlukan termasuk ketersediaan guru. Berikut, kesalahan penulisan dan perbaikan kata pada kalimat tersebut adalah: anak-anakku hari ini Bapak, huruf kapital Bapak. Ya, ini kata sapaan, berarti sudah benar. Akan ke kecamatan Bangunusa. Nah, ini Bangunusa. Seharusnya huruf kapital ya. Kalian merangkum materi pelajaran kemarin. Berarti kesalahan penulisannya adalah Bangunusa, seharusnya Bangunusa huruf kapital. Berarti yang D ini Bangunusa huruf kapital. Berikutnya, perbaikan kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah, kita lihat kalimatnya, tanda bacanya. Selain itu, warga perumahan Asri sering melakukan kerja bakti, untuk membersihkan selokan dan rumput-rumput liar di sekitar perumahan. Nah, tanda baca yang salah di sini ada tanda baca koma ya. Tanda baca koma di sini seharusnya dihilangkan. Mengapa? Karena untuk membersihkan selokan dan rumput-rumput di sekitar perumahan ini
anak kalimat yang terletak setelah induk kalimat, sehingga tidak perlu tanda baca koma. Kemudian selain itu, warga perumahan asri sering melakukan kerja bakti. Ya, selain itu adalah konjungsi antar kalimat, sehingga selain itu harusnya koma. Mana yang benar? Nah, ini yang sesuai adalah yang D. Selain itu, koma, warga perumahan asri sering melakukan kerja bakti untuk membersihkan selokan dan rumput-rumput liar di sekitar perumahan. Jadi, sebelum kata untuk tidak perlu tanda baca koma. Lanjut. Penggunaan huruf kapital pada kata haji tersebut salah karena Pak Soleh sudah naik haji tahun kemarin. Nah, ini jelas sekali ya bahwa haji di sini gelar keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Berarti salah, alasan yang benar A ya. Huruf kapital tidak dipakai pada huruf pertama gelar keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Kalau yang B, huruf kapital dipakai huruf pertama unsur nama jabatan. Tidak, huruf kapital tidak dipakai pada huruf pertama nama jabatan. Tidak, ini gelar keagamaan ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Bukan. Jawaban yang benar adalah A. Berikut, penggunaan tanda baca koma pada kalimat tersebut tidak tepat karena Ame Rizky selalu pergi ke kamar mandi sekolah, koma, setiap pelajaran berlangsung. Setiap pelajaran berlangsung ini kalau kita lihat kedudukannya sebagai anak kalimat. Sedangkan Ame Rizky selalu pergi ke kamar mandi sekolah, ini induk kalimat. Berarti induk kalimat mengawali anak kalimat atau anak kalimat terdapat di belakang, maka tidak perlu tanda baca koma. Penggunaan tanda baca koma pada kalimat tersebut tidak tepat karena yang benar C, anak kalimat tidak mendahului induk kalimat. Kalau kita lihat yang A, tanda koma tidak digunakan untuk unsur pemerincian. Bukan, ini bukan pemerincian juga ya. Tanda koma tersebut digunakan sebelum kata penghubung. Salah, sebelum tanda koma merupakan petikan langsung. Salah. Jadi jawaban yang benar adalah D. Demikianlah anak-anakku yang hebat-hebat. Semoga pembahasan prediksi soal kali ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa pada waktu yang akan datang.